yang akan menjadi fasilitator atau pembimbing atau jadi pelatih kita pada kegiatan hari ini. Silakan. Mungkin ada mau disampaikan spesifik. Oke, terima kasih. Saya Edo dari CDP Jeneponto. Tujuan atau motivasi kami mengikuti dan menyelenggarakan training ini adalah untuk melihat atau memahami secara konsep maupun penerapan terkait dengan satu istilah yang sangat seksi dan juga sebenarnya asing bagi kami yang dikenal dengan SIMETA. SIMETA fasilitasi. Nah, harapannya setelah mengikuti training ini kami tercerahkan dan teredukasi kira-kira apa itu meta fasilitasi dan bagaimana konsep penerapannya di wilayah kami khususnya di Jeneponto dan juga buat teman-teman di mereka. Saya kira demikian, terima kasih. Thank you. Dan memang seperti itu seharusnya. Tetapi dalam beberapa kondisi yang terjadi bahwa di tingkatan kabupaten, oke lah, memang ada namanya tingkat pengambil kebijakan, ada perencana, ada fasilitator yang ada di sana. Nah, namun di sisi lain di tingkatan kabupaten itu bupati misalnya dalam hal pengambilan kebijakan dia mempunyai visi misi, dia mempunyai bangunan nasional, dia mempunyai SDGs, di dalamnya itu harus terangkum dalam 1 tahun biasanya atau dalam RPJM terangkum dalam 5 tahun. Ya kan? Nah, di sisi lain dari tujuan pembangunan ini tadi kami misalnya ada GNI. GNI walaupun pada dasarnya kalau melihat dari tujuan pembangunan visi misi itu juga bagian dari visi misi mereka, tetapi boleh dikatakan dan kita tingkat kepedulian di tingkatan baik misalnya di tingkatan pengambilan kebijakan mulai dari sekda misalnya itu tidak merangkum secara mandiri sebenarnya, bukan mandiri, bukan hanya, tetapi secara bahwa ayo kita bekerja secara bersama karena GNI datang di wilayah kami itu adalah ternyata sangat membantu kami sebenarnya karena secara tidak langsung dan secara langsung visi misi kita itu ada di dalam situ. Suatu permasalahan pohon masalah di desa, tingkat desa, otomatis masyarakat sering kita komunikasi, kemudian mereka bercerita terkait basis data. Expo pun begitu. Program masuk karena ada data, uang masuk karena ada data. Nah, ini kan ada AILO, ada UNICEF, ada berbagai NGO yang masuk dan selalu link sektornya itu ke Bapeda. Tapi kenapa saya mau bertanya ini? Mungkin ada pengalaman yang bisa kami lakukan juga ketika kami kembali setelah pelatihan ini terkait bagaimana menyatukan kalau sama kami itu namanya brand of action ya Pak. Apa air? Bagus. Teka. Iya, komisi masalah. Sanitasi air. Iya. Air bersih. Dia di sana ada desa, ada bau, ada. Perpustakaan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok berapa tadi? Jeneponto Ya. Karena di kami salah satu desa dampingan itu adalah Desa Malasoro, ya. Nah, kalau Desa Malasoro ini adalah itu berada pada wilayah pesisir. Adukah dia adalah Malasoro ini apalagi dari Takalar itu bisa sambungannya dari Takalar. Iya. Yang kedua, pekerjaan utama masyarakat setempat adalah petani rumput laut. Ya, walaupun ada sebagian dari mereka itu adalah nelayan, tetapi itu sudah mulai terkikis, ya. Jadi ikan ini hanya untuk kebutuhan yang hanya dijual di pasar
lumayan bagus kalau karena untuk masuk wilayah itu ada 2 desa yang ke dalam, itu Punagaya. Tetapi setelah masuk wilayah Punagaya, masuk Malasaro itu kita sudah keluar. Ya, itu ada PLTU ya. Ya, ya. PLTU memang infrastruktur jalan untuk masuk Punagaya itu sangat bagus, luas wilayah, ya, jumlah penduduk dan adanya peraturan daerah tentang pembentukan desa tersebut. Ya, itu pasti ada. Yang kedua, desa Malasaro ini bertahan itu karena ada pemerintahan desa, ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ada sosial, politik ekonomi masyarakat yang membuat mereka bertahan dan berusaha untuk stabil. Ya, kenapa dia berkembang? Karena adanya dukungan anggaran dari pemerintahan desa, jumlah penduduk, bukan hanya pemerintahan desa ya, mungkin juga ada dari kabupaten, melalui dari kewenangan kabupaten dan mungkin dana aspirasi. Ya. Kalau kita dari kelompok 2 itu ada desa Kalupini Pak di Kecamatan Nentrekang. Tegas. Kalupini ya. Oh, ya. Ya. Jadi yang pertama itu desa Kalupini Kecamatan Nentrekang, jadi desa alami. Nah kemudian yang kedua, desa ini terletak di pegunungan Pak. Jadi kemudian pekerjaan masyarakat pada umumnya di sana itu sebagai petani dengan pekebun. Kemudian penghasilan utama ada di pertanian, ada jagung, cengkeh, kemiri, kemudian ada sawah. Kemudian di peternakan ada 2, ada sapi sama ayam. Kemudian jumlah penduduk itu ada di 1071 jiwa dengan jumlah KK ada 277. Kemudian terbagi dengan laki-laki itu 556 jiwa, kemudian perempuan ada di 505 jiwa ya tadi kan. Kemudian masuk pada angka buta huruf, dia di angka terakhir di datanya itu 5,89%. Kemudian pendapatan per kapita ini data Nentrekang di 43 juta 96 sekian per tahun. Kemudian akses jalan utama di desa itu ya bisa dikatakan lumayan, dengan kontur pegunungan, naik gunung, berbelok, beton, ditambah dengan batu-batuan. Setelah itu kendaraan umum yang dipakai masyarakat itu mobil truk yang dimodifikasi. Iya. Kemudian ada pun lembaga di dalamnya, ada lembaga adat, lembaga pemerintahan, ada lembaga pemuda. Kemudian di infrastruktur ada masjid, sekolah itu di TK dengan SD, ada air bersih, pustu, kantor desa, terus di angka harapan hidupnya Pak di 73,92. Kemudian ada pun tradisi yang ada di masyarakat di Kalupini itu ada namanya Macerama Nurung. Ada acara kematian dan acara pernikahan, semuanya punya adat sendiri. Iya. Kemudian ada ketersediaan lembaga keuangan, ada dalam bentuk operasi simpan pinjam. Kemudian proses pengambilan keputusan itu ada secara administrasi, misalnya dari busuk kemudian didapatkan ke. Iya. Setelah itu kenapa ini desa terbentuk? Jadi desa ini, desa Kalupini terbentuk dari hubungan kekeluargaan sehingga membentuk komunitas. Dari komunitas ini yang membentuk dia menjadi desa. Jadi awalnya desa Kalupini itu bukan dan sebenarnya dari desa Kalupini apa ya? Jadi awalnya dari satu desa Langan, kemudian dipecah menjadi salah satunya di desa Kalupini. Nah desa Kalupini lah yang membentuk komunitas. Kemudian secara administrasi dia bentuk menjadi desa Kalupini. Seperti itu ya. Kemudian bertahan. Desa bertahan. Iya, desa bertahan. Mereka bertahan dari penggabungan
ini terus bertahan kemudian berkembang. Kemudian Ya, ya.